Halo semuanya, gua Okto. Selamat datang di channel Teh Manis Teknologi Masa Kini. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Sekarang di depan gua dan depan layar kalian ada HP yang bikin heboh di akhir tahun 2019. Speknya yang bagus dan harganya tuh murah, bikin HP ini jadi susah dicari alias goib. So langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini Xiaomi Redmi Note 8 Pro dengan varian 664 atau RAM 6GB dan ROM 64GB. Kenapa gue pengen bahas HP ini? Soalnya dulu HP ini tuh heboh banget, susah dicari kayak yang sebelumnya yaitu Redmi Note 7. Juga begitu ya, susah dicari banget. Entah ini akal-akalan dari Xiaomi atau distributor atau bahkan penjual yang disengaja biar HP-nya tuh jadi omongan dan harganya itu naik gitu ya. Karena kebanyakan demand sehingga ketersediaannya dikit, jadi harganya tuh jadi melonjak. Tapi kalau nonton penjelasan dari bos Xiaomi di channel Gadget In, mereka sih punya alasan karena flow produksi harus ada quality check dan sebagainya sebelum barang tuh beredar ke pasaran. Sekarang itu udah ada yang baru lagi yaitu Redmi Note 9. Entah bakal susah dicari atau enggak ya. Tapi sih gue rasa enggak sih, aman-aman aja sampai saat ini. Nah, Xiaomi rilis untuk Note 8 Pro varian 664 itu 3,1 juta rupiah. Dan 6128 itu harganya 3,5 juta rupiah. Itu murah banget mengingat dari spek HP ini. Tapi ya karena susah dicari, banyak orang yang nyari tapi barangnya itu nggak ada. Jadi sekalinya ada di online harganya bisa naik gitu ya. Mau di offline store atau di online store juga harganya naik. Bisa sampai 4 jutaan. Nah, terus gimana untuk sekarang? Buat sekarang sih gue lihat di pasaran harganya udah lumayan turun ya. Tapi ya nggak turun-turun banget. Padahal udah mulai ada Note 9. Untuk Redmi Note 8 Pro 664 itu harganya rata-rata di Tokped 2,8 jutaan. Sementara untuk Redmi Note 8 Pro varian 6128 itu 3,2 jutaan. Dan rata-rata semua harganya segitu, nggak ada yang lebih murah. Oh ya, BTW ini kondisinya udah dibuka karena udah gua tes juga tadi dan udah dibuka juga sama temen gue sebelumnya. Kelengkapannya kita dapat ini, kita buka, ini ada SIM ejector. Di dalamnya juga ada soft case. Bahannya sih standar ya, case-nya lumayan bisa buat nahan gores-goresan. Terus gue sih suka soft case-nya karena warnanya nggak bening gitu ya. Kalau HP gue yang Samsung A30s itu dapat soft case-nya tapi bening gitu ya. Jadi cepat banget warnanya berubah jadi kuning. Terus ini ada manual book bahasa Indonesia. Terus ada panduan garansi. Sama ini kertas untuk stiker IMEI. Jadi ntar di handphonenya ada stiker IMEI, kita bisa langsung tempelin aja di sini biar nggak dibuang gitu ya. Dan langsung ini unitnya, tapi ntar dulu. Di dalam sini masih ada adaptor. Ukurannya lumayan besar ya kayaknya nih. Ini adaptor fast charging dengan output 9 volt 2 ampere yaitu 18 watt. Lalu ini ada kabelnya udah type C. Nah, langsung aja kita pegang HP-nya, kita buka plastiknya. Terus ini stiker anti goresnya. Iya, dilepas dulu aja. Mantap juga nih. Ini juga belakangnya stiker IMEI, kita copot dulu terus pindahin ke kertas yang tadi, kertas ini nih. Oke, kita langsung aja bahas ke fisiknya. Ini sih premium banget ya dipegangnya, kayak megang mantep sih. Kaca semua gitu soalnya depan belakang. Feel megangnya itu enak aja gitu menurut gue. Itu sih gue rasa karena semuanya ini full coating Gorilla Glass gitu ya. Gorilla Glass 5 lagi. Jadi belakangnya ini udah Gorilla Glass 5 dan depannya juga udah Gorilla Glass 5 gitu. Tapi ini listnya itu masih plastik. Ya dikasih aksen chrome gitu. BTW ini varian yang mineral grey. Kalau gue pribadi sih emang lebih suka varian ini daripada varian yang putih gitu ya. Ngomongin desain, belakangnya ini ada 4 kamera di bagian tengah badinya. Dengan resolusi kamera utama 64 megapiksel, Ultra HD kamera. Terus ada wide lensnya 8 megapiksel dan macro lens 2 megapiksel. Untuk satu lagi itu cuman buat sensor 2 megapiksel juga. Terus di bawah sini ada fingerprint khas Redmi Note gitu ya. Kalau gue pribadi sih kurang suka sama desain kamera di tengah gini ya. Karena menurut gue itu jadi kayak Asus zaman dulu gitu ya. Yang Zenfone, inget gak sih? Ya kalau gue sih ingetnya gitu karena dulu gue sempet punya HP itu ya. Tapi itu menurut gue ya. Oke, kita nyalain aja handphonenya. Oh ya, HP ini tuh udah ada NFC. Jadi ini semenjak dulu gue pakai Samsung A3 2017 yang ada fitur NFC-nya. Dan gue itu anaknya cashless terus, sukanya naik kereta pulang pergi kampus. Jadi sangat butuh banget yang namanya NFC buat gue ngisi e-money di mana aja. Oke, ini dia tampilan UI Xiaomi Redmi Note 8 Pro pakai MIUI. Kalau masalah UI sih balik lagi ke kalian ya, itu selera masing-masing. Kalau gue karena kebiasaan pakai One UI Samsung, jadi pasti gue agak kurang terbiasa sama MIUI. Kita coba lihat kualitas layarnya IPS.
Kita miring-miringin, yap, nggak ada perubahan sama sekali warnanya. Terus ini refresh rate-nya 60 Hz, jadi ya udah lumayan smooth untuk animationnya. Nah, lanjut kita bahas yang dinilai jadi sedikit kontroversial, yaitu chipset pakai MediaTek Helio G90T. Ini sempat didebatkan kenapa nggak pakai Snapdragon aja gitu. Ini HP yang harusnya bisa buat para gamers, kok nggak pakai Snapdragon. Katanya, chipset MediaTek Helio G90T adalah modifikasi dari G90 yang udah ada fitur penambahan benchmark, sistem pendingin yang baik, dan lain-lainnya ya untuk mendukung performa dari Redmi Note 8 Pro ini. Gue coba benchmark Antutu dapat skor 280 ribuan. Terus langsung gaming test aja, kita main PUBG. Bisa sampai smooth ekstrim sih. Terus nggak nge-lag sih ya, lancar nih, lancar banget gue ngerasainnya. Nah, tapi yang jadi permasalahan dari chipset ini tuh katanya panas. Ya gue rasa sih emang ini panas ya. Gue udah main sekitar 30 menitan, ini lumayan panas sih. Gue mainnya gak pakai case-nya dia sengaja, karena gue pengen ngerasain gimana panasnya langsung ke tangan gitu, nyaman atau enggak. Kalau gue pribadi sih ini cukup panas ya. Gini jadi kayak catatan gitu ya, katanya udah ada cooling system tapi agak kerasa panas gitu ya. Gimana kalau belum dikolaborasiin sama cooling system ini ya? Pasti ya masih lebih panas omongan tetangga sih kayaknya. Terus ada fitur yang mendukung para gamers lagi, yaitu Wi-Fi X pada Redmi Note 8 Pro. Jadi ini adalah model antena yang dipasang pada perangkat ini. Diletakkan di belakang HP ini secara diagonal gitu ya. Jadi kalau biasanya antena itu ada di list-list samping handphone, bentuk X ini dinilai akan menambah performance kalian ketika main game karena koneksi lebih lancar. Kalian main game pasti tangannya kan kayak gini nih. Nah, ini dinilai bisa ngalangin sinyal antena model biasa gitu ya. Karena diletakinnya di belakang, jadi itu nggak kehalang sama tangan kita kalau lagi main. Jadi lancar katanya. Untuk baterai 4500 mAh dengan dipadukan performa chipset ini sih lumayan awet. Tadi gue main PUBG ini sekitar 30 menit, habisnya cuman 9%-an ya. Lanjut kita bandingin kamera 64 megapiksel. Ini gila sih, mirrorless EOS M100 aja cuma 24 megapiksel. Ini sih yang perlu jadi catatan ya, kamera bagus itu bukan berdasarkan megapikselnya, tapi masih banyak faktor lainnya kayak sensor, terus diafragma, ISO, dan masih banyak lagi deh. Megapiksel itu cuma kualitas gambar yang dihasilin kalau kalian zoom itu nggak pecah gitu ya. Nah, langsung aja kita bandingin sama Samsung A30s, itu adalah HP gue yang biasa gue pakai setiap hari. Kameranya cuma 25 megapiksel, hasilnya kayak gini. Tes kamera depan, Redmi Note 8 Pro 20 megapiksel, kalau Samsung 16 megapiksel, dan kayak gini. Lalu ini adalah video yang dihasilkan dari kamera depan dan kamera belakang. Kesimpulannya, jadi Note 8 Pro saat ini masih oke banget di kelas Redmi Note. Gue sih suka karena speknya bisa kenceng banget dan udah ada fitur wajib yaitu NFC. Materialnya Gorilla Glass depan belakang, itu gue suka banget. Yang gue kurang suka adalah desain kameranya. Bentuknya itu di tengah lurus vertikal, itu menurut gue kurang sih. Kekurangannya menurut gue ada satu lagi, yaitu suhunya ada kurang nyaman di tangan kalau kita lagi main game berat kayak PUBG gitu ya. Selebihnya sih oke-oke aja. Jadi itu aja hal yang gue bisa sharing ke kalian untuk saat ini. Sekali lagi terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian ada kritik, saran, pertanyaan, dan info mengenai isi konten channel ini, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah agar kita bisa sharing dan bertukar ilmu pengetahuan agar lebih bermanfaat untuk kita semua. Silahkan like kalau kalian mendapat pengetahuan baru dan dislike kalau konten ini kurang bermanfaat. Serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.